Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang teori penghubung, dan di dalam materi ini terdapat beberapa subbab di dalamnya seperti pengertian teori penghubung, cara menemukan teori penghubung, dan contoh kasus teori penghubung. Yang pertama yaitu apa itu teori penghubung? Teori penghubung dalam skripsi adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diperluas dalam penelitian. Dalam penelitian, teori penghubung digunakan untuk menggambarkan bagaimana variabel-variabel terkait satu sama lain dan bagaimana variabel tertentu mempengaruhi hubungan antara variabel lainnya. Lalu selanjutnya bagaimana cara menemukan teori penghubung? Yang pertama, tentukan variabel dalam penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terkait. Kedua, cari referensi yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut, baik dari jurnal, buku, artikel, atau sumber lain yang kredibel dan relevan. Yang ketiga, uraikan teori-teori yang ditemukan dari referensi tersebut dan pilih teori-teori yang paling sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian. Dan yang terakhir, kaji semua teori yang akan pilih dan cari hubungan antara keterkaitan antara teori-teori tersebut. Teori penghubung. Pada studi kasus yang kami ambil untuk dijadikan contoh yaitu skripsi dengan judul Pengaruh Persepsi Manfaat dan Kepuasan Terhadap Minat Penggunaan Berkelanjutan Dompet Digital GoPay yang ditulis oleh Cika Aninda Putri pada tahun 2022. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan antara variabel X1 persepsi manfaat dan variabel X2 yaitu kepuasan yang ditulis oleh Lai Chen Chang pada tahun 2016. Dalam Santi Deliani Rahmawati mengatakan bahwa persepsi manfaat ialah dasar pengguna mengevaluasi suatu teknologi bersama dengan respon atau kepuasan evaluatif mereka. Evaluasi ini selanjutnya mengkonfirmasi pengguna apakah teknologi yang ia gunakan sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Kesesuaian manfaat produk dengan ekspektasi pengguna secara bersamaan akan memicu kepuasan dalam diri pengguna. Contoh teori penghubung selanjutnya yaitu variabel yang digunakan yaitu X1 persepsi dan variabel Y yaitu minat pengguna berkelanjutan yang ditulis oleh Gao dan Bai 2014 dalam Larasita tahun 2019. Persepsi manfaat akan memberikan manfaat yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan suatu layanan, maka pengguna akan kembali menggunakan layanan tersebut secara berlanjut. Untuk contoh kasus teori penghubung selanjutnya yaitu variabel yang digunakan antara variabel X2 kepuasan dan variabel Y yaitu minat pengguna berkelanjutan yang ditulis oleh Purba et al. Tahun 2020 mengatakan bahwa kepuasan sebagai salah satu elemen penting dalam suatu aktivitas bisnis, yang dimana penentu utama minat pengguna berkelanjutan konsumen dalam satu layanan adalah kepuasan yang terpenuhi. Dapat diketahui hal ini menjelaskan bahwa adanya pengguna yang minat menggunakan suatu sistem informasi, yaitu setelah mereka merasakan kepuasan, maka itu untuk mendapatkan minat berkelanjutan pengguna adalah memberikan kepuasan terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.